yang mereka lakukan, lalu sedikit bagaimana, tapi jarang-jarang mereka mengungkapkan mengapa. Menyimpan ilmu, menyulut rasa ingin tahu. Belajar dimanapun dan kapanpun. Halo, selamat datang di Archive Wonder. Halo teman-teman Archive Wonder, kita mulai ya dengan sebuah ide yang luar biasa, yaitu tentang mengapa kita harus memulai dengan pertanyaan mengapa dalam segala hal. Iya, betul sekali. Ini tentang pemikiran di balik Start with Why, karya Simon Sinek, ya. Konsep itu benar-benar membuka mata tentang bagaimana motivasi dan keyakinan dapat mendorong kesuksesan, kan? Iya, tepat. Intinya adalah, kita harus mulai dari dalam. Bayangkan, kita memiliki 3 lapisan, yaitu apa, Hmm, bagaimana, dan mengapa. Dan yang paling dalam adalah, mengapa kita melakukan semua ini. Maknanya adalah tujuan dan keyakinan kita. benar. Jadi, kalau kita contohkan, biasanya organisasi atau individu itu hanya menjelaskan produk atau jasa mereka dari lapisan luar, yaitu apa yang mereka lakukan, lalu sedikit bagaimana, tapi jarang-jarang mereka mengungkapkan mengapa. Iya, dan menurut Sinek, itu yang membedakan yang inspiratif dari yang biasa saja. Produk atau layanan yang didasari dari keyakinan mendalam itu lebih memicu loyalitas. Kita bisa lihat Iya. contohnya dari Apple, ya? Oh ya, Apple. Mereka nggak hanya bilang kami membuat komputer, tapi mereka bilang kami percaya pada inovasi dengan menantang status quo. Begitulah cara mereka membuat orang merasa terinspirasi untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Iya, betul. Dan, dengan menekankan mengapa, mereka menghubungkan saya rasa hati konsumen dengan pesan mereka. Orang-orang nggak cuma Ya. membeli produk, mereka membeli nilai dan keyakinan di balik produk tersebut. Nah, kalau kita sebut lagi contoh lain, ada pidato I Have a Dream dari Martin Luther King Jr. Dia nggak sekadar memberikan rencana detail, tapi menginspirasi orang dengan visinya. Itu yang bikin banyak orang ikut serta, karena mereka percaya pada mimpinya, kan? Iya, tepat sekali. Dan, bahkan Wright Brothers pun punya cerita yang sama. Mereka berjuang dengan keterbatasan sumber daya, tapi keyakinan untuk mengubah dunia dengan menerbangkan manusia membuat mereka berhasil. Hmm, Ide seperti ini benar-benar menggerakkan sesuatu. tapi, coba deh, kalau ada yang bilang bahwa berfokus pada emosi atau mengapa itu terlalu abstrak dan nggak praktis untuk bisnis yang ingin menghasilkan keuntungan cepat, apa yang akan kamu jawab? Jadi saya berpikir bahwa meskipun keuntungan itu penting, memulai dengan mengapa, memberikan fondasi yang lebih kokoh dalam jangka panjang. Kalau kita terus-menerus hanya mengejar transaksi dengan trik-trik manipulasi, seperti harga murah atau promosi saja, itu hanya bertahan Ya, sebentar. Inspirasi yang dibangun dari keyakinan mendalam menciptakan loyalitas jangka panjang. iya, setuju. Konsepnya seperti perbedaan antara memanipulasi perilaku dengan trik sesaat dan menginspirasi orang untuk ikut percaya pada tujuan utuh. Tentu saja, Anda juga butuh kejelasan, disiplin, dan konsistensi ya. Betul banget. Kejelasan mengapa, disiplin bagaimana, dan konsistensi apa adalah kunci dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan. Tidak hanya keren di atas kertas, tapi juga tercermin dalam setiap aksi dan produk. Hmm, Kalau nilai-nilai ini konsisten, pelanggan pun akan merasakannya. ngomong-ngomong soal konsistensi, ada juga yang membahas fenomena split pada organisasi, di mana saat berkembang, perusahaan sering kehilangan fokus mengapanya dan hanya fokus pada angka keuntungan. Contohnya, seperti yang terjadi pada Walmart setelah Sam Walton meninggal, ya kan? Iya, itu benar-benar pelajaran penting. Jadi, organisasi harus terus ingat, tujuan awal mereka adalah keyakinan mendalam, bukan sekadar angka. Kalau kehilangan mengapa, maka loyalitas, baik dari karyawan maupun pelanggan, bisa luntur. Seperti kehilangan arah Iya. yang membuat segalanya terburu-buru dan tidak autentik. Dan konsep tes seledri itu juga menarik, ya. Konsep ini membantu organisasi untuk menilai apakah keputusan mereka sesuai dengan mengapa mereka. Misalnya jika ajuan mereka untuk kesehatan, pastinya produk yang mereka pilih harus mencerminkan hal itu. Mencoba menjual makanan yang nggak konsisten. Iya,
Tes itu sangat sederhana namun efektif. Bayangkan, jika tujuan Anda adalah untuk mendukung gaya hidup sehat, Anda akan memilih seledri atau susu beras daripada camilan yang menggiurkan tapi tidak sehat. Iya. Tes ini memastikan bahwa setiap keputusan kecil masih sejalan dengan keyakinan utama. Nah, dalam konteks video Archive Wonder, pembahasan ini jadi sangat menarik. Mulai dari hook yang mengajak penonton untuk merenung, mengapa aku melakukan semua ini? Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan detail tentang Golden Circle dan contoh-contohnya yang menginspirasi. Iya, benar. Video ini nggak hanya sekadar memberikan wawasan tentang teori, tapi juga mengajak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Iya, Pasti, kalau setiap orang bisa menemukan mengapa mereka, maka inspirasi itu akan mengalir dalam setiap aspek kehidupan, entah itu bisnis ataupun kehidupan personal. tapi saya punya pertanyaan. Misalnya, bagaimana kita bisa aplikasi konsep ini untuk bisnis kecil atau bahkan untuk kehidupan pribadi yang lebih sederhana? Apa strategi praktisnya ya? Jadi langkah pertama adalah dengan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Ini nggak selalu mudah dan bisa memakan waktu. Tapi setelah itu, kita harus menyelaraskan semua tindakan dan keputusan kita dengan jawaban itu. Contohnya, seorang pengusaha kecil bisa mulai dengan menentukan nilai-nilai intinya, kemudian memastikan bahwa setiap inovasi atau pelayanan yang diberikan tetap konsisten dengan nilai tersebut. Itu masuk akal. Jadi, misalnya, kalau saya punya usaha kafe yang ingin menonjol dengan konsep sustainability, mulai dengan mengapa, yaitu mendukung lingkungan. Setiap menu dan pengalaman yang saya tawarkan harus benar-benar menggambarkan hal tersebut. Iya, benar sekali. Dan, hal inilah yang membedakan antara usaha yang hanya mengejar profit sesaat dan usaha yang dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini juga yang bikin Iya. cerita dari video Archive Wonder ini begitu relevan untuk berbagai kalangan. Oh, ngomong-ngomong tentang relevansi, ada juga bagian di mana Sinek menyinggung perbedaan antara memanipulasi dan menginspirasi. Saya kadang berpikir, apakah tidak ada tempat sama sekali untuk manipulasi dalam bisnis? Apa pendapatmu? Saya paham maksudnya. Saya pikir manipulasi itu memang bisa menghasilkan hasil cepat, tetapi tidak membangun loyalitas Ya. sejati. Kalau semua berdasarkan manipulasi, konsumen merasa ditipu setelah jangka waktu tertentu, sedangkan inspirasi memicu emosional yang membawa dampak positif dalam jangka panjang. Betul, jadi dalam jangka panjang, inspirasi jauh lebih berharga, terutama di era sekarang, di mana konsumen cerdas dan mencari makna di balik setiap interaksi bisnis. Iya, benar. Dan lebih lagi, ketika sebuah perusahaan atau individu benar-benar menyadari mengapa mereka, itu akan memicu budaya yang kuat, bukan hanya di antara pelanggan, tapi juga karyawan. Budaya inilah yang sering menjadi pembeda ketika persaingan semakin ketat. Kita juga nggak boleh lupa tentang sisi otak manusia yang dijelaskan Sinek, ya? Ada bagian otak yang mengatur logika, dan ada bagian yang menangani emosi. Jadi, komunikasi yang berangkat dari mengapa langsung menyentuh sisi emosional yang membuat keputusan terasa lebih benar, meskipun kadang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Iya, itu yang sangat menarik. Jadi, meskipun kita kadang tidak bisa mengungkapkan sepenuhnya alasan di balik perasaan kita, otak tetap meresapinya. Ya. Dan ini membuat strategi komunikasi yang dimulai dari mengapa menjadi sangat powerful dalam membentuk loyalitas. Sekarang, mari kita coba gali lebih dalam aspek praktisnya. Menurut kamu, apa saja tantangan terbesar bagi perusahaan untuk tetap konsisten dengan mengapa mereka seiring waktu? Itu sangat menarik dan juga menantang. Salah satu tantangannya tentu saja adalah pertumbuhan dan tekanan pasar yang membuat perusahaan sering terjebak dalam target jangka Ya. pendek. Kadang, semakin sukses suatu perusahaan, semakin mereka tergoda untuk fokus pada angka dan hasil, sehingga lupa pada nilai pusat mereka. Betul, dan itu yang kemudian mengakibatkan terjadinya fenomena split, seperti yang sudah dibahas. Terlalu fokus pada hasil dan sikap atau budaya yang awalnya menginspirasi pun terkikis. Iya persis, maka dari itu penting sekali untuk tetap mengingat tes seledri. Jika setiap keputusan, sekecil apapun,
diuji kesesuaiannya dengan mengapa, maka konsistensi dan otentisitas tetap terjaga. Hal ini bisa jadi semacam pedoman moral buat organisasi. Sungguh menarik. Jadi, bagi pemirsa yang mendengar ini, mungkin mereka bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia bisnis ataupun personal. Seperti, apa sebenarnya tujuan saya? Iya, itu pesan utamanya. Dengan bertanya, mengapa, pada diri kita sendiri secara konsisten, kita tidak hanya menginspirasi orang lain, tapi juga menemukan makna sejati dalam setiap tindakan kita. Seperti yang dikatakan Mark Twain, 2 hari terpenting adalah hari kelahiran dan hari ketika kita menyadari mengapa kita ada. Dan itu, pada dasarnya, mengajak setiap orang untuk tidak sekadar mengejar keuntungan atau hasil, tapi juga menemukan jati diri yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Betul sekali. Jadi, intinya, start with why. Itu bukan hanya tentang bisnis atau pemasaran, tapi tentang bagaimana kita menghadapi Ya. kehidupan dengan penuh keyakinan. Setiap tindakan punya makna, setiap keputusan berpijak pada keyakinan yang mendalam. Benar. Dan saya rasa, diskusi kita hari ini sangat relevan di era sekarang, di mana banyak orang mencari lebih dari sekadar materi, mereka mencari makna dan tujuan dalam setiap langkah hidup mereka. Ya, dan itu juga yang membuat pembahasan ini sangat mendalam. Jadi, untuk kalian semua yang mendengarkan, semoga inspirasi dari konsep Start with Why bisa membantu kalian menemukan jalan yang lebih otentik dan bermakna. Dan, buat yang ingin tahu lebih banyak, jangan lupa untuk cek konten di Archive Wonder. Sangat mantap. Terima kasih atas diskusi yang insightful ini, dan semoga setiap pendengar menemukan mengapa dalam setiap aspek hidupnya. Jika kalian merasa video ini mencerahkan, like, tinggalkan komentar dengan pemikiran atau pertanyaan kalian, dan juga subscribe Archive Wonder agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan terus memperkaya wawasan kalian.